Impact Woman. Kurang keras ya suaranya ya. Shalom Impact Woman. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bertemu secara onsite di tempat ini. Boleh beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan secara langsung dari hambanya Pastor Henny Kristianus. Dan akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang menyaksikan secara online bisa langsung memberikan pertanyaannya di link Slido yang tertera di kolom chat. Dan bagi Impact Woman onsite bisa memberikan pertanyaannya via WhatsApp di 0813 177 77574. Maksimal nanti Pastor Henny Kristianus akan menjawab 10 pertanyaan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu untuk setiap kami. Kami sadar dan kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan malam hari ini, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Kau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, Pastor Henny, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulutnya boleh menjadi kekuatan untuk setiap Impact Woman yang hadir dan menyaksikan pada malam hari ini. Sehingga Tuhan, setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Mari Impact Woman sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu,
Haleluya, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami para wanita boleh berkumpul di tempat ini. Berdoa agar Tuhan menjatuhkan pewahyuan. Supaya setiap kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Singkapkan yang terselubung Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti rahasia kerajaan sorga. Buat hati kami lemah lembut supaya kami bisa menerima taburan firman-Mu yang mengubahkan hati kami. Mengubahkan hidup kami, cara pandang kami. Tuhan tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biarlah yang ada di onsite maupun yang ada di rumah yang online saat ini, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amen. Silakan duduk. Selamat datang di Impact Woman Perdana. Kita baru perdana hari ini onsite dan kita akan coba di jam yang berbeda, mungkin bulan depan jam 7 malam atau jam 7.30 kita nanti pikirin sama-sama karena mungkin banyak yang baru pulang kerja, macet di jalan, masih harus nyiapin makanan buat keluarga di rumah ya. Jadi supaya tiba di sini waktunya udah santai. Jadi Impact Woman akan diadakan sebulan sekali dulu ya sementara ini. Supaya kami bisa mengatur waktu untuk jam-jam ibadah yang lain dan juga supaya para pengerja tidak terlalu banyak keluar rumah. Oke, saya ingin menyambut untuk jemaat online yang juga menyaksikan live saat ini di rumah masing-masing. Berdoa kalian semua dalam keadaan yang luar biasa. Amen. Haleluya. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kekuatan Delilah. Delilah seringkali dibawa dalam kisah-kisah yang kurang baik. Karena kita tahu bahwa Delilah adalah sosok wanita yang kurang baik sebenarnya di Alkitab. Tetapi ada satu kekuatan yang Delilah punya yang kita harus belajar dari dia. Di dalam Hakim-Hakim 16 tentang kisah Simson dan Delilah. Berapa banyak saudara yang ibu-ibu yang pernah dengar tentang Delilah dan Simson? Angkat tangan supaya saya nggak usah ulang lagi kalau semua tahu. Yes. Sedikit aja saya repeat karena banyak yang belum ngerti. Simson adalah seorang playboy yang luar biasa ya. Suka main perempuan. Karena dia mungkin perawakannya macho, wajahnya pasti ganteng ya, gondrong. Cowok gondrong tuh biasanya mempesona. Biasanya, kalau yang gondrongnya bener gak gondrong banget ya. Kemudian dia kuat. Nah dia punya pesona yang luar biasa sehingga membuat banyak wanita jatuh cinta. Tetapi di lutut Delilah lah seorang Simson yang playboy itu bertekuk lutut. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Nah saya mau cerita kenapa Delilah begitu spesial. Ya. Di dalam banyak ayat, tapi saya mau kasih ayat 14 dan 19 saja. Hakim-Hakim 16 ayat 14 dan 19 bisa lihat di layar sana, kita nggak baca. Tapi berkali-kali dalam kisah Delilah dan Simson ini, Simson itu tertidur di pangkuan Delilah. Ya. Jadi bangsa Filistin ingin mengalahkan Simson dan mereka memberi tawaran kepada Delilah karena dia perempuan bayaran. Dikatakan kami akan kasih kamu uang perak asalkan kamu bisa cari tahu apa rahasia kekuatan Simson. Nah Delilah tanya sama Simson bolak-balik dan Simson bohongin dia. Dia cerita macam-macam, kalau rambut saya diginiin, kalau saya diikat, macam-macam ceritanya, dia bohongin Delilah. Nah saya percaya waktu dia mulai lakukan apapun yang diceritakan Simson, Simson pasti dalam keadaan tertidur. Enggak mungkin lah orang bangun-bangun mau rambutnya diikat-ikat, dianya diikat tali. Pasti akan tanya, kamu ngapain? Baru saya cerita sama kamu tentang rahasia kekuatan saya. Kenapa kamu ikat saya? Jadi luar biasanya Delilah ini. Setelah nanya, Simson tuh tidur. Yang saya mau angkat adalah kisah ini. Kekuatan Delilah adalah gini. Berkali-kali dia bisa bikin seorang Simson yang playboy dan kuat itu tertidur di pangkuannya. Simson ini menemukan rasa nyaman. Menemukan rest
bersama dengan Delila. Gak banyak perempuan yang bisa membuat suaminya merasa nyaman. Gak banyak laki-laki yang bisa pulang ke rumah dan merasa nyaman. Istri yang bisa memberi comfort atau rasa nyaman dan tempat buat suaminya istirahat. Ini yang harusnya jadi kekuatan kita sebagai perempuan. Comfort and rest, not confronted and arrested. Jadi bahasa Indonesia gini, menemukan rasa nyaman dan istirahat. Bukannya malah confronted tuh dikonfrontasi dan ditekan. Saya mau bahas dua hal ini. Mungkin ada yang belum nikah, tapi saya spesifik malam ini ngomong buat yang sudah berumah tangga. Penting sekali bahwa kita bisa memberikan rasa nyaman buat suami kita. Jangan jadi istri yang selalu menyerang. Jadi istri yang selalu mengkonfrontasi suami. Ada beberapa istri yang saya temukan suka mencecer suaminya. Ngerti bahasa mencecer ya? Suka mencecar suaminya gitu. Cerewet sekali. Sampai satu kali teman saya cowok pernah cerita gini. Saking cerewetnya istrinya. Dia ajak istrinya itu adu cepat tidur. Lucu ya. Yuk kita adu yuk siapa tidur duluan katanya gitu. Terus mereka adu diem. Yuk adu diem yuk katanya gitu. Saking dia gak tahu bagaimana caranya membuat istrinya tuh diam. Pernah gak ibu-ibu pengen tidur saking capeknya tapi suamimu ganggu terus? Pernah? Rese gak? Rese banget, bener gak? Jadi saya ingat cerita teman saya ini, saya bilang sama Jojo, Say, kita adu cepet tidur yuk. Yuk adu cepet tidur yuk. Ayo kita adu diem yuk supaya dia berhenti ngomong gitu. Dia bilang, enggak aku gak mau diem, enggak aku mau tidur. Nah saya bisa kebayang, banyak suami-suami yang gak merasa nyaman, boleh main-main dikit Eliza. Ya. Banyak suami-suami tuh yang gak menemukan rasa nyaman sama istrinya. Karena istrinya tiap kali dia pulang, itu suka menyerang. Baru sampai pintu udah, kamu lupa ya itu transfer tadi. Kasih lihat foto bokeh gitu ya. Ada yang upload di IG, sayang dompetku kosong gitu ya. Itu cara minta duit yang sopan sih ya. Tapi di sosial media luar biasa ya. Kemudian mulai cerita, itu anakmu tuh gini. Bisa kebayang gak? Suami baru pulang capek-capek, mungkin dia stres, mungkin tadi di kerjaan ada masalah. Tapi sampai rumah dikonfrontasi istri, diserang. Mari belajar jadi wanita yang enggak suka berargumentasi. Jangan suka bertengkar. Saya paling males berargumentasi. Makanya kalau ngomong just pleng. Jadi to the point. Jadi enggak banyak berantem gitu loh. Udah gini, gimana? Enggak oke, gimana? Langsung to the point. Saya paling males berargumentasi. Kalau ada orang yang ngajak saya ribut pasti capek. Karena saya akan cuekin aja. Wasting time. Nah, saya hanya cerewet di mimbar saja. Yang ngomong banyak susah di stop. Dan kalau sama temen gitu ya, asik cerita, ketawa itu bisa bawel. Tapi kalau suami sama suami, gak tau kenapa malah kebalikan. Mungkin karena capek di sini ya. Jadi di sini udah capek semua 5.000 kata udah keluar. Sampai rumah diem. Tapi ada bagusnya. Karena saya yakin gak ada suami yang suka istrinya terlalu cerewet. Nah alangkah baiknya kalau kita punya komunitas sesama wanita gini. Mari buang kata-katamu di sini. Ke depan, jadi karena ini perdana, saya akan ceritakan konsep kita. Setiap kali selesai saya khotbah, saya ingin kita gathering 5, 6 orang. Kita bikin circle, punya circle friends. Di situ kita bisa saling mendoakan, di situ kita bisa saling berbagi. Mungkin doain aku lagi stres banget. Kita butuh teman, betul?
Dan kita butuh teman-teman yang sehat, teman-teman yang seiman. Nah, Anda yang ikut ibadah online, Anda rugi kalau nggak datang ke sini. Karena di sini akan ketemu circle friends. Kita bahas lagi tadi yang dikotbahkan apa yang kita harus lakukan. Ya, nanti akan ada fasilitator-fasilitator yang akan ngomong, oke, tadi Ibu Heni khotbah ini. Next, apa yang kita harus lakukan? Komitmen apa yang mau diambil? Ada follow up-nya. Kemudian nanti bulan depan kita catch up lagi. Gimana? Dan saya akan beri waktu saya untuk ada di sini. Kalau ada yang pengen ngobrol setelah ibadah, ya sebentar aja. Karena harus ngurus makan malam suami saya. Ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Jadi saya pengen hubungan kita lebih terbangun para wanita di sini. Nah, pasti ada yang bilang gini, Bu Heni, kalau suami yang cerewet gimana? Ajak adu diem. Tapi intinya malam hari ini saya ingin kita bahas tentang kekuatan Delila. Yang pertama adalah dia tuh bisa kasih rasa nyaman. Rasa nyaman itu sebenarnya ya luar biasa gini. Istri mungkin gak terlalu cantik. Istri mungkin gak terlalu seksi. Tapi suami nyaman aja. Karena dia waktu pulang tuh dia capek ya. Dia menemukan kenyamanan. Kayak kita kalau lagi nonton sinetron film Korea terus gak mau bangun-bangun dari kursi itu. Nah nyamannya kayak gitu kurang lebih ya. Nah bagaimana, apakah rumah tanggamu nyaman? Suamimu nyaman gak? Tanda suami-suami nyaman adalah gini. Dia kalau udahan kerja dia gak mau kemana-mana, dia maunya pulang ke rumah. Kalau keluar kota bisa gak nginep, pokoknya dia mau langsung pulang. Saya senang sekali bahwa suami saya senang pulang ke rumah. Dan dia sedih waktu saya gak temenin dia pergi. Jadi kalau ada suami-suami yang bilang gini, sayang temani aku dong. Aku ada meeting di luar kota. Kita gak boleh bilang gini, ngapain gue ikut? Lu aja, bosen gue ntar. Kasihan anak-anak ditinggalin. Jangan gitu. Justru seneng. Berarti suami Anda merasa nyaman. Tanda nyaman lagi apa? Di jalan nyetir berduaan 2-3 jam enggak ngomong apa-apa. Cuma pegangan tangan aja. Bisa enggak ngomong? Pernah enggak gitu Tasya sama Felix? Pegang anak 2 terus jadi riwahnya. Tapi rasa nyaman tuh ya kalau kita udah nyaman sama orang. Kita nggak ngomong apapun kita rasa nyaman. Betul nggak? Kalau nggak nyaman kita awkward. Kita kayak aneh gitu. Jadi malah banyak ngomong saya. Dulu saya sering pelayanan khotbah keliling. Kalau dijemput di hotel sama pengerja gitu ya. Aduh saya tuh kan orang yang nggak bisa banget sama orang baru gitu loh. Jadi begitu di mobil anehnya. Karena parno dan nervous dan awkward, rasa aneh, janggal gitu. Saya jadi cerewet. Ibu anaknya 2? Ya, 2. Terus ngomong apa lagi aku gitu jadi kayak ibu sudah berapa lama tinggal di sini? Oh ya, jadi aneh banget gitu. Tapi kalau saya nyaman malah diem tuh buat saya nyaman. Nah banyak suami-suami yang gak punya rasa nyaman di rumah, entah karena istrinya terlalu cerewet, entah karena istrinya suka bertengkar, suka berargumentasi. Ada suami yang cerita ke saya gini, istri saya ini kalau kita diskusi, ujung-ujungnya selalu bertengkar. Kenapa? Karena dia selalu melawan apapun yang saya katakan, katanya gitu. Jadi suaminya malas ngomong sama dia. Akhirnya suaminya gak ngajak dia ngomong lagi. Dan istrinya sedih karena merasa suaminya kok gak ajak bicara. Tapi Amsal 21 ayat 19 berkata gini. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Jangan cepat-cepat marah. Orang yang lekas marah pasti banyak pelanggarannya kata firman Tuhan. Jangan cepat marah. Jangan suka bertengkar. Bayangin, kata firman Tuhan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada serumah sama perempuan yang suka bertengkar. Bayangin tuh. Parah gak tuh? Gue sih ogah tinggal di padang gurun. Apa enaknya padang gurun? Itu
bangsa yang tinggal nomaden di padang gurun, itu nggak mandi-mandi loh. Air susah, panasnya panas sekali, kalau malam dinginnya dingin sekali. Tapi orang lebih baik tinggal di padang gurun daripada serumah sama perempuan yang suka bertengkar. Istri yang pemarah bikin rumah tuh kayak neraka. Bertengkar terus. Amsal 27 ayat 15 bilang, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Mungkin ada yang bilang gini, Bu Heni, habis saya kesel. Saya udah marah aja, dia gak berubah. Nah lo, saya kasih tahu, jangan sampai kemarahanmu membuat dia jauh. Kalau di rumah dia rasa gak nyaman, karena istrinya selalu cerewet, bertengkar, ngajak argumen, marah-marah terus. Di luar sana ada yang bisa bikin dia nyaman. Kita tanpa sadar mendorong suami kita menjauh. Tadi siang, kalimat ini merema seperti Tuhan suruh saya harus katakan ini. Gak tahu siapa yang harus dengar ini malam ini. Tapi dengar baik, jangan sampai kemarahanmu membuat dia menjauh. Coba bayangkan, kalau di rumah Anda selalu selisih paham sama suami. Kalau di rumah Anda selalu marah, selalu bertengkar. Lalu di luar rumah ada wanita lain yang, halo sayang, udah makan belum? Kamu mau kopi? Mau dipijit? Aku beliin kamu baju baru. Aduh rambutnya udah gondrong, gunting rambut yuk, ditemenin. Kira-kira suamimu lebih betah kemana? Pulang ke rumah atau ke rumah dia? Dia. Ayo belajar kuasai emosi. Karena kemarahan kita, omelan kita, sindiran kita gak akan pernah menyadarkan suami kita. Yuk tanya sama saya nih, pengalaman hidup. Puluhan tahun gak bisa ngubah seorang Jojo. Gak bisa. Kita tuh gak punya daya ubah. Kita punya daya menginspirasi. Mari lihat 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanpa perkataan tapi dimenangkan oleh kelakuan. Kenapa ya firman Tuhan tuh bilang ini gitu sama istri-istri? Not fair. Enggak. Karena kebanyakan kita berusaha ngubah suami kita dengan perkataan. Kita pikir dia harus dikasih tahu. Saya percaya banyak yang kecewa sama suaminya. Suami gak jadi imam, suami gak jadi teladan, suami gak bisa cari nafkah, suami gak setia. Suami yang cuma bisanya marah-marah, suami yang cuma bisanya otoriter, memaksa kehendaknya, egois, gak sayang sama kita. Apalah, dengar baik, kita gak bisa ngerubah mereka. Yang bisa merubah orang tuh secara instan hanya pekerjaan karya Roh Kudus. Pengalaman hidup kita, cuma karya Roh Kudus yang membuat kita bertobat sungguh-sungguh. Tapi kita, istri, gak bisa. Apa yang kita harus lakukan? Firman Tuhan katakan, tanpa perkataan tapi dimenangkan oleh kelakuan. Mari berhenti memanipulasi tapi menjadi inspirasi. Beri teladan iman lewat perbuatan bukan dengan perkataan. Contoh, suamimu gak pernah ngajak anak istri doa malam hari. Udah gak usah ditunjuk-tunjuk. Tuh papahmu gak pernah jadi imam, gak mimpin keluarga berdoa. Jangan. Ajak anak-anak doa di depan papanya. Ayo anak-anak ke kamar mama. Yuk datengin papanya. Mari kita berdoa. Lakukan ini. Berhenti argumentasi, berhenti protes, berhenti menilai, berhenti menghakimi. Dan mulai mengasihi. Ajak anakmu deketin papanya, doa sama-sama. Papanya diam aja, biar aja. Nggak usah dicerca. Misalnya papanya nggak mau, langsung pergi, biarin aja. Doain papahnya sama-sama.
Yuk berhenti dengan kata-kata. Contoh Anda bilang apa lagi? Bu Heni, suamiku itu enggak pernah berdoa, enggak pernah baca firman. Anda enggak usah nunjuk-nunjuk. Anda baca firman, Anda berdoa di depan suamimu. Jadi teladan lewat hidupmu. Amen. Contoh, Anda bilang suamimu munafik. Di depan orang kelihatan baik. Ya udah, kamu jadi teladan. Lakukan firman di depan mata dia. Pada akhirnya, hidup kita ini tanggung jawabnya masing-masing di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus datang kembali, waktu rapture, ada 2 orang tidur bersama, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Iman itu gak bisa gandeng, masing-masing aja, gak usah saling menghakimi. Yang mau katakan amin. Yang berikutnya, Delila tadi memberikan rasa nyaman. Yang kedua, Delila membuat Simpson itu bisa istirahat. Give your husband rest, not making him feel arrested. Beri suamimu istirahat, bukan membuat dia jadi penjahat. Mari belajar jadi perempuan yang tidak dominan, menjajah suami. Pada kodratnya, karena dosa, wanita itu akan jadi dominan. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dalam terjemahan Net Bible lebih jelas. Kita lihat sama-sama dalam terjemahan Net Bible. To the woman he said, I will greatly increase your labor pains. With pain you will give birth to children. You will want to control your husband, but he will dominate you. Ternyata dosa membuat perempuan selalu ingin kontrol suaminya. Kita ingin mengontrol pasangan kita. Nah, kontrol itu bisa dengan 2. Ada yang gayanya kasar, ada yang gayanya lembut dengan manipulasi. Nah, saya ini lahir di keluarga yang memaksa saya harus bisa dominan. Harus bisa memutuskan apa yang saya mau, apa yang baik untuk hidup saya. Saya pernah cerita di khotbah-khotbah saya besar tanpa orang tua. Jadi hukum rimba berlaku. Yang kuat yang bertahan kan gitu. Saya independen sekali dari kecil. Sedangkan Jojo lahir di keluarga yang dia selalu diurus mamanya. Nah, akibatnya apa? Dari sejak pacaran, dia selalu nyuruh-nyuruh saya. Ngerti ya? Karena dia biasa diurus mamanya. Dia selalu suruh saya ini, suruh saya itu. Sinyo, ngerti ya sinyo? Model yang maunya dilayani gitu. Sampai kadang-kadang nih ya, mangkel luar biasa. Kayak gini loh, gak bisa sendiri apa gitu. Saya merasa, saya aja apa-apa tuh harus bisa sendiri, kok kamu manja banget gitu kan. Jadi kita tuh ribut terus. Dan saya merasa dia gak bisa apa-apa gitu. Jadi saya yang gagah, dia yang lemah waktu itu. Yang saya gak tahu, yang saya tidak tahu, saya tertipu. Dia tumbuh besar menjadi pria yang super dominan. Kami tes foto karakter, dia merah 6, mentok. Artinya gak bisa dilawan, susah terima masukan, keras kepala, otoriter. Kami ribut terus, itu kapal udah pecah, hancur, lebur. Gak ketok toh. Saya sama Jojo nih kayak cross banget gitu. Fisikalnya saya kasar, dominan, gak sabaran, fisikalnya, tampak luarnya, casingnya. Aslinya kebalikan. Saya tertipu jadinya. Tapi lewat dia, saya diajar Tuhan jadi sabar. Lewat dia, saya diajar Tuhan untuk tunduk. Lewat dia, saya diajar Tuhan rendah hati. Nah, pengalaman yang saya mau bagikan ini nyata. Orang lihatnya saya dominan. Tapi saya belajar satu hal ini. Istri itu ternyata gak boleh dominan. Kenapa? Karena Efesus 5 ayat 23 berkata bahwa suami adalah kepala istri. Efesus 5 ayat 23 baca sama-sama. Karena suami adalah
kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, tugas suami adalah kepala, chief, leader, decision maker. Jadi kita istri ini adalah penasehat. Nah, penasehat itu bukan pengambil keputusan. Nah, seringkali waktu kita ngasih ide, ngasih nasihat, suami kita nggak mau dengar, benar nggak? Kepala batu kan saya udah ngomong tadi. Kita nggak boleh marah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya belajar, kalau saya maksa kemauan saya, yang ada tuh kami malah bertengkar hebat. Akhirnya saya belajar, ya udah, saya cuma kasih tahu, lebih baik jangan. Banyaklah kebijakan-kebijakan suamiku yang aku nggak setuju gitu. Saya kasih tahu, karena orientasi kami berbeda. Orientasi suamiku lebih kepada tugas, job has to be done gitu. Kalau orientasi saya kepada hubungan, jadi saya lebih peduli orang, lebih maksudnya kasihan dia kalau disuruh begini gitu. Lebih pakai perasaan, namanya kita perempuan gitu. Nah, tapi kita cuma bisa kasih masukan. Istri nggak boleh dominan. Makanya baik di Yayasan Tangan Pengharapan maupun di Gereja Impact Community Indonesia, kalau ditarik mundur meskipun semua pelayan ini dimulai dari saya, tapi yang ngambil keputusan suami saya. Tanya aja sama semua pelayan Tuhan dan pengerja di gereja ini dan staf-staf kami. Percuma Ibu Heni mau ngomong apa aja, kalau Pak Jojo bilang A nggak bisa B. Akhirnya di dalam kepemimpinan, meskipun seharusnya secara kerjaan profesional, sebagai istri saya harus tunduk. Tapi dalam bekerja harusnya profesional. Saya harusnya sederajat, pendapat saya juga dia harus dengar. Tetapi karena kami suami istri, ini sangat jadi masalah. Makanya saya enggak pernah saran suami istri itu kalau udah kerja sama-sama, lalu ribut urusan kerjaan. Lebih baik istri mundur. Enggak worth it. Akhirnya saya memilih, kamu yang bikin keputusan, kamu yang urus, saya diem aja. Makanya di ICI, di gereja ini, saya nggak ikut campur apapun. Saya cuma khotbah. Saya cuma bagian, kotor loh, berantakan loh, kok desain panggungnya jelek, buang gitu. Ada dekor yang saya langsung suruh buang baru sekali pasang ya. Karena bagian perempuan cuma itu aja. Selebihnya, Mr. Jojo. Karena memang suami harus jadi kepala. Bisa nggak perempuan memerintah? Bisa. Sebenarnya penolong itu kuat. Sebenarnya kita bisa ngambil keputusan tanpa suami. Sebenarnya kita bisa hidup, kita kerja tanpa suami. Betul nggak? Tetapi firman Tuhan berkata, suami itu adalah kepala istri. Saya belajar menundukkan diri saya. Terserah Jojo aja. Dia mau bikin ibadah jam segini. Saya bilang ya udah terserah. Kita cuma bisa kasih masukan. Saya percaya dalam rumah tangga terjadi hal yang sama. Kadang-kadang pendapat istri gak didengar. Jangan berusaha jadi dominan. Karena kodrat kita di mata Allah, kita penolong suami kita. Biarkan dia jadi kepala. Banyak perempuan yang bangkit karena laki-lakinya enggak jadi laki-laki. Ketika laki-laki enggak jadi laki-laki, perempuan bangkit. Tapi dengar baik. Kalau suami adalah kepala, kalau dia adalah leader dalam keluarga, berarti dialah decision maker yang sesungguhnya. Ketika dalam rumah tangga, suami enggak jadi imam, enggak jadi kepala, tapi istrinya, saya banyak lihat ini, rumah tangganya chaos. Anak-anaknya chaos. Karena ketika semuanya terbalik, seperti payung yang terbalik, perlindungan itu enggak ada. Makanya iblis mudah menyerang. Amsal 11 ayat 16 berkata gini, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ada istri-istri yang cuma menindas suaminya untuk kekayaan. Menguasai harta suami enggak, tapi enggak mengurus suami dengan baik. Beberapa cerita ke saya, istrinya enggak pernah siapin sarapan, enggak pernah bikinin kopi.
Cuma taunya setoran. Bisa paham ya? Yuk para wanita di Impact Community Indonesia, saya mau ngajak sehebat apapun Anda, sebanyak apapun penghasilanmu, mungkin lebih dari suamimu. Mari belajar tunduk. Layanilah suamimu. Urus dia. Bahkan ketika Anda selisih paham dan mungkin Anda sedang marah, dengar baik. Jangan serang dia dengan ancaman. Ya sudah, kalau kamu tidak nurut sama aku tidak mau layani kamu. Tidak gitu. Mari layani, urus suami dengan baik. Sekesal apapun saya sama suami saya akan tetap siapkan makannya, saya akan tetap urusin dia. Mari belajar. Terakhir yang saya mau bagikan ini. Pesan firman Tuhan bagi perempuan, Titus 2 ayat 3-5. Ini baik sekali untuk setiap kita. Titus 2 ayat 3-5, sama-sama yuk. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Yuk tugas kita, mengasihi suami dan anak-anak kita, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat pada suami kita. Saya ingin tegaskan sekali lagi, wanita Ici harus mengurus suami. Katakan amin. Jangan kalau marah sama suami gak diurusin. Ya, haleluya. Ketika ada perselisihan paham dengan suami, mari berhenti membantah. Stop arguing. Kita boleh kasih saran sama suami, tapi jangan paksakan kehendak kita. Saya belajar gini, dulu saya putus asa sekali, karena banyak kali saya kasih masukan, gak mau didengar. Nah tuh saya ingat bahwa firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu berat, kalau kita mau jujur berat. Apalagi misalnya suami kita menyakiti kita, gak jadi teladan buat kita, lalu kita suruh tunduk sama dia. Rasanya berat, minta ampun. Sepenuh hati nih ceritainnya, karena ngalamin ya. Saya kasih tahu, justru ini yang Tuhan ajar saya. Sudahlah, berhenti berargumentasi. Waktu kami hampir bercerai suatu hari, kami mulai jarang bicara, saya mulai gak rasa cinta sama suami saya. Justru hal pertama yang Tuhan ingatkan saya adalah gini, mulai dari kamu, berubah dulu. Berhenti melawan suamimu. Berhenti membantah. Saya tuh kesel gitu waktu itu. Tapi saya berhenti membantah. Amsal 13 ayat 10 berkata gini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Apa artinya? Orang yang rendah hati itu mau ditegur. Orang yang tinggi hati ditegur marah. Capek. Kalau dinasehati marah, disanasehati marah. Nah sudah, diam aja. Kalau kita merendah, dengar ini. Kalau kita merendah, Tuhan yang bela. Amen. Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Saya akhiri. Ini kok gak ada timer, gue gak tahu kelamaan. Berat sekali belajar tunduk. Karena saya orang yang dominan. Dan saya yakin kebenaran. Lalu saya peka dengan pimpinan Tuhan. Yang dikasih tahu susah misalnya gitu. Saya ngalami gini. Diam. Waktu kita mengalah, Tuhan tuh benar-benar bela. Sekarang gak usah saya yang promosi diri sendiri.
Tuhan yang promosi saya. Satu kali saya khotbah di BCA. Ada yang samperin saya. Bu Heni, saya pikir selama ini Pak Jojo yang iniin tangan pengharapan. Ternyata Bu Heni katanya gitu. Lah, saya kaget. Kenapa Bu? Iya, karena kalau Bapak cerita seolah-olah Bapak bukan Ibu katanya gitu. Loh, ini bahaya loh omongan kayak gini. Saya bilang, ya kami sama-sama. Ya dong, sama-sama. Tapi kalau orang itu mulai bisa menilai apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba saya yang muncul di media, kenapa saya yang diwawancara di TV dan media dan sebagainya. Lalu kenapa tiba-tiba saya yang viral, saya bilang bukan saya yang promosi diri saya. Selama ini saya kasih semua platform ke suami saya. Dia yang ngomong di video, dia yang ngomong, pokoknya bikin video apapun yang tayang ke TV, suami saya nggak pernah saya. Karena saya enggak cari semua itu. Saya enggak cari. Saya bilang, kita bangun ini sama-sama. Tapi kan waktu diwawancara mereka tanya bagaimana ceritanya gitu kan. Awalnya seperti apa? Nah karena saya yang memulainya, saya bisa cerita apa adanya. Tapi waktu orang mungkin mendengar suami saya cerita awalnya, mereka enggak pernah tahu bahwa ada saya di balik semua itu gitu. Tapi saya enggak masalah, karena kami kan bukan lagi dua tetapi satu. Suami saya enggak ada maksud, enggak mau ceritain istriku nih, takut istriku ngetop, enggak ada gitu juga. Namanya dia yang khotbah ya dia cerita, bisa ngerti ya. Jadi enggak ada yang salah, tetapi yang luar biasa gini. Dalam hubungan kami, meskipun dia dominan, meskipun dia selalu cerita tentang apa yang kita lakukan tanpa misalnya menyebut nama saya, toh pada akhirnya Tuhan yang bela. Bagi kita harusnya gini, suami istri itu kan satu. Nggak penting siapa yang lebih dikenal. Saya ngajak suami saya sama-sama. Ayo sama-sama yuk khotbah di YouTube saya. Saya bilang udah gak usah lah bikin-bikin YouTube lagi ya kan. Mau mulai lagi dari nol mau sampai kapan gitu. Udah pakai aja YouTube saya. Udah banyak yang subscribe, ayo kamu khotbah aja. Kalau istri yang menjajah suami, suaminya gak diajak. Ngetop sendiri. Kaya sendiri, jalan-jalan sendiri. Ada gak yang gitu? Gak peduli. Banyak yang saya lihat, ini suaminya yang mana ya? Kok gak pernah lihat ya? Ada tuh sebaliknya. Suaminya terus yang kita tahu. Dia punya istri gak ya? Seolah-olah dia sendirian. Nah karena saya ngomong di antara wanita. Saya tahu banyak wanita-wanita yang hebat. Terbukti di masa pandemi, suami-suami banyak ditolong sama istrinya. Lewat jualan online, ya kan? Lewat YouTube-nya, lewat IG-nya dan lain sebagainya. Anda hebat, Anda luar biasa. Karena Anda penolong. Tuhan yang kasih kekuatan dan hikmat. Tapi bukan berarti kita lebih baik dari suami kita. Kita harus bisa meletakkan bahwa suami adalah kepala. Saya menyerahkan apa yang saya bangun ini kepada suami saya. Awal mula YouTube ini dibuat, saya bersama satu orang staff namanya Hans. Dia sudah tidak kerja lagi sama kami, tapi kami berdua. Tapi setelah subscribernya banyak, baru saya mulai melibatkan tim Tangan Pengharapan waktu itu yang gak ada Ici kan, untuk membantu saya. Kemudian saya libatkan suami saya untuk ikut membantu juga. Buat apa? Ngetop sendirian, buat apa? Besar sendiri. Karena firman Tuhan berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau ada yang lemah, ada yang menguatkan. Kalau ada yang jatuh, ada yang ngangkat. Kita kalau mau kuat suami istri, jangan beradu. Tidak perlu. Kita sama-sama. Jangan bilang ini duitku, itu duitmu. Suami yang mungkin penghasilannya di bawah istri, jangan malah istrinya
menghina suami. Justru kalau kita lihat gini, suami kita istrinya usahanya nggak jalan. Yuk dirangkul suaminya. Yuk kamu bantu aku yuk, kita sama-sama yuk. Kalau ke depan begitu jalan lalu suami yang tepuk dada, udah biar aja. Jangan tinggalkan suamimu. Kalau memang engkau kuat, engkau menjadi penolong yang baik bagi suami. Amen. Saya akan berhenti bicara, kalau enggak kita enggak kelar-kelar. Tapi kita ingin ada tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk di Slido? Ya, oke. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya Impact Woman yang menyaksikan baik secara online dan onsite diberkati malam hari ini, amin. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi yang menyaksikan secara online bisa langsung memberikan pertanyaannya di link Slido yang tertera di kolom chat. Dan bagi Impact Woman yang datang secara onsite bisa memberikan pertanyaan melalui WA ke 0813 177 77574. Nanti Pastor Henny akan menjawab secara langsung. Baik Pastor Henny, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan mulai bertanya. Yang pertama pertanyaannya adalah, saya wanita mandiri tapi sulit tunduk sama suami. Saya sering mengatur karena suami tidak tegas. Suami hanya diam dan selalu ikut kata saya. Apakah hal ini bermasalah? Wanita yang kuat harusnya bisa membuat laki-laki memble jadi perkasa. Laki-laki yang tidak percaya diri seperti Gideon, penakut jadi gagah berani. Justru Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita bisa menguatkan pasangan kita. Amen. Justru jangan sampai kita yang jadi gagah. Ini yang saya bilang rumah tangga jadi kebalik. Ketika suami bukan jadi kepala tapi istri. Tadi saya bilang, ketika laki-laki tidak jadi laki-laki, perempuan bangkit. Saya tidak salahkan 100%. Kadang-kadang sebagai perempuan kita gemes, bener gak? Tetapi mari dukung suamimu. Bilang sama dia, ayo kamu bantu aku putuskan ini. Sekalipun kita bisa memutuskan, mungkin lebih cepat kita yang mutusin. Tapi kita latih suami kita. Contoh, libatkan suami dalam keputusan-keputusan besar. Gak usah lah kalau perkara-perkara kecil, beli cabai berapa gram, berapa ons gitu gak usah. Tapi perkara besar seperti anak mau kuliah di mana, kita mau pindah rumah, bisnis kita mau berubah atau apapun. Masalah anak-anak yang mungkin pelik yang kita harus sampaikan ke suami, coba libatkan suami. Mulai ajak suami. Tentu lebih enak punya suami yang gak terlalu dominan tapi bisa diajak diskusi ya. Seperti Robin dan Yani itu mereka enak sekali gitu bisa diskusi. Nah tapi mari jadi istri yang hebat itu bisa melahirkan Gideon penakut jadi pahlawan gagah perkasa. Amen. Pertanyaan selanjutnya Pastor Henny, apakah perbedaan pendidikan mempengaruhi hubungan suami istri? Jika pasangan punya pendidikan lebih tinggi, apakah berarti saya tidak sepadan dengan dia? Apakah solusinya? Ada suami yang lulusan SD, istrinya S1, tetap nyambung tuh. Jadi hidup kan gak bicara soal ilmu pengetahuan sekolahan ya. Tapi tentang bagaimana kita memiliki kesamaan nilai-nilai, punya standar hidup yang sama yaitu kebenaran firman Tuhan. Punya value-value yang sama seperti tidak membedakan, menghargai semua orang, mengasihi sesama, suka menabur, itu kan value. Kan kita nggak bicara matematika dalam pernikahan, ya kan? Kita nggak bicara soal IPA dan sebagainya, menurut saya perbedaan pendidikan bukan masalah. Nah bagaimana kalau pembicaraan tidak nyambung, contoh suami bicara bahasanya tinggi, ngomongnya politik, ngomongnya apa, istri nggak ngerti. Jadi pendengar yang baik aja. Makanya saya bilang istri dulu istilahnya jangan bodoh-bodoh banget. Kita harus mau belajar. Bukalah Google, detik.com, baca-baca dikit lah. Biarpun gak suka tahu-tahu dikit lah. Supaya waktu suami cerita kita gak membosankan, kita bisa menanggapi. Karena ingat keharmonisan dalam rumah tangga
salah satu esensinya adalah komunikasi. Kalau kita nggak nyambung, itu pasti nggak happy. Baik Pastor, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika suami saya adalah tipe yang tidak suka diskusi, sehingga saya yang ingin cerita ataupun curhat jadi sulit, dan hubungan kami jadi dingin. Terima kasih. Ini dingin bukan cuma diawali dengan tidak mau diskusinya suami. Tapi apa alasan suami sampai malas bicara sama istri? Mungkin gini, suami mau mengemukakan pendapat, tiba-tiba istrinya selalu, nggak bisa gitu. Kan harusnya gini. Nah suami akan berpikir gini, ya gitu nggak usah nanya gua. Bisa ngerti ya? Kadang istrinya nanya, tapi suaminya jawab, dia nimpalinya dengan pendapatnya sendiri seolah-olah dia paling benar. Nah ini akan membuat suami malas diskusi. Ya udah terserah lu aja lah, bisa paham ya. Nah coba belajar menghargai pandangan suami. Kalaupun menurut Anda nggak tepat, jangan dipatahkan gitu loh. Langsung ya, oke, coba ya, ide bagus. Nah puji suami kita. Kadang-kadang kalau Jojo lagi kasih saran apa gitu ke saya suka bilang gitu. Wah thank you say, wah luar biasa nasehatnya, sip gitu. Nanti ke depannya ternyata Anda punya pandangan yang berbeda ya enggak masalah. Tapi ketika minta pendapat, pastikan skill komunikasi kita jalan. Listen, don't complain. Jangan menyerang, jangan ofensif. Nah waktu suami ditanyain pendapat, mungkin ada baiknya sekali-kali gini. Say, menurut kamu ini baiknya gimana? Aku cuma pengen tahu pemikiranmu sih. Ya udah, jangan disela, jangan dilawan. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Pastor Henny, bagaimana jika saya yang sebenarnya membutuhkan tempat istirahat dan saya merasa suami tidak menyediakan diri untuk memahami saya? Apa yang harus saya lakukan? Find me time, harus punya me time. Sebenarnya suami yang butuh pulang ke rumah, kalau istri kan di rumah misalnya gitu ya. Kita sih yang penting ada anak di rumah, kita pasti mau pulang ke rumah. Makanya find rest itu penting buat laki-laki. Kalau perempuan punya me time. Biasanya pergi mijit, pergi facial, pergi luluran. Jadi cari apa hal yang bisa membuat Anda rileks. Saya setiap pagi, ini makanya saya kenapa gak suka meeting pagi dan gak suka ditelepon di pagi hari. Karena saya punya me time tiap pagi. Saya baca firman, saya merenungkan firman, tanya Tuhan sambil ngopi. Itu habit. Bisa 3-4 jam saya lakukan tiap pagi. Jadi coba yang istri-istri, temukan apa me time Anda. Anda butuh rest, sebenarnya kuncinya me time. Kemudian hangout bersama teman baik. Teman-teman yang positif. Karena hubungan yang sehat itu membuat jiwa kita disegarkan. Jangan sampai ketemu teman yang toksik, Anda tambah capek. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah jika suami tidak terlalu bergairah berhubungan karena stres di dalam pekerjaan? Apa yang harus saya lakukan untuk membuat suami bergairah kembali? Istri harus lincah dan kreatif ya. Jadi gini, banyak istri-istri yang mengeluh sama saya, Bu Heni ini kebalikan ya, suaminya yang gak bergairah, biasa perempuan yang gak bergairah. Nah kenapa tidak bergairah? Mungkin sebenarnya bukan dicapek kerjaannya, tapi karena di hubungannya sudah dingin. Nah cari akar masalahnya, apa yang membuat hubungan dingin? Biasanya ketiadaan komunikasi atau kekecewaan yang terpendam. Atau keretakan hubungan karena pengaruh pihak luar. Entah orang ketiga atau orang tua. Macam-macam penyebab kerenggangan hubungan. Lalu mungkin masalah istri suka komplain. Suami jadi males. Nah kalau tidak ada hubungan sebenarnya baik-baik saja, rumah tangga sehat-sehat saja, tapi suami kurang bergairah untuk berhubungan seks, bagaimana? Istri harus kreatif. Seksi dikit lah, pancing-pancing dikit lah. Saya pernah cerita. Saya tuh bisa nyamperin Jojo lagi serius-serius kerja. Baju cewek itu kan kalau tidur kan yang gombrong gede-gede gitu kan ya. Mini-mini tapi gombrong gitu kan. Saya salungin ke kepalanya, zut dia masuk di dalam baju saya. Kaget dia. Tapi cowok tuh senang digitu-gituin, ngerti gak? Dilucu-lucuin. Itu makanya saya pernah khotbah tentang seks.
kalau tidur tuh jangan pakai baju tentara. Ingat gak? Bu Heni dingin, AC-nya kecilin. Fan 1 suhu 24 sampai 25, aman. Biasa soalnya ya. Pakai gini, cowok itu lebih suka yang ngintip-ngintip dikit. Jadi jangan yang obral gitu, datang-datang udah selesai. Jangan, tidur angkat kaki sedikit saja, pura-pura tendang selimutnya gitu kan. Nah ini buat yang suami-suaminya udah mulai dingin, boleh sedikit-sedikit dikerjain ya. Setelah ini pasti langsung dipraktekin di rumah ya. ya. Kamarnya wangi ya, Bo. Baik, pertanyaan selanjutnya Pastor Heni. Saat ini saya memiliki pekerjaan yang penghasilannya lebih tinggi daripada suami dan waktu juga banyak dihabiskan di pekerjaan. Suami saya sulit naik karirnya, jadi kami tidak punya waktu banyak dan suami jadi sensitif. Apa yang harus saya lakukan? Percuma uang banyak kalau rumah tangga nggak bahagia. Saya khawatir orang yang serakah selalu memperbesar usahanya, memperbanyak jumlah perusahaannya, pabriknya dan lain sebagainya. Yang dikorbankan adalah waktu bersama pasangan dan anak-anaknya. Karena ketika kita menambah aktivitas kita harus ada yang kita korbankan. Karena waktu nggak mungkin nambah, sehari tetap 24 jam, betul? Nah ketika kita serakah, ini akar segalanya. Ya cinta uang akar kejahatan kata firman Tuhan. Kita beli pabrik ini, beli perusahaan ini, akibatnya kita lebih banyak di kerjaan. Kita ngejar karir sebagai perempuan, wah kalau udah kerja kan workaholic. Target. Akhirnya kita jadi gak ngurus keluarga. Hidup itu harus seimbang. Amsal 3:1 itu bicara tentang wanita yang cakap. Dia cakap karena dia pintar ngatur waktu, dia ngerti prioritas. Karena dia harus kerja, dia bangun lebih pagi, dia ngurus keluarganya dulu. Dan dia kerja itu dia rajin. Tapi dia juga disayang sama suaminya. Jadi kebanggaan suaminya berarti dia istri yang hebat. Boleh kerja tapi rumah tangga harus tetap dijaga. Tugas kita yang utama mengurus keluarga kita. Kalau misalnya penghasilan suami lebih dikit, belajar tetap hargai suami kita, ini penting. Ini ide dari semua yang saya sampaikan di akhir tadi. Bahwa meskipun saya lebih dikenal dan sebagainya, saya tetap berusaha tunduk sama suami saya. Dan saya berusaha melibatkan suami saya. Saya tidak merasa saya lebih hebat dari dia, tapi saya selalu memberikan keputusan kepada dia gitu. Nah, ayo tetap hargai suamimu, tetap tunduk sama dia dan tetap libatkan dia, minta pendapatnya. Dan yang paling penting ini, kalau memang suamimu lebih berfungsi di rumah daripada Anda harus hargai loh. Karena bagi wanita karir, lebih baik kerja daripada ngurus anak, bener gak? Betul. Pusing liatin anak lari-lari, neneng, teneng. Lama-lama bisa edun kita. Nah, hargai suami kita yang mau ngambil tugas sebagai housewife, house husband. gitu. Nah, kenapa dia sensitif? Pastilah. Mana ada laki-laki yang tidak sensitif ketika tahu istrinya lebih berpenghasilan lebih besar. Tetapi bagaimana menjaga hubungan adalah dengan menghargai suami Anda dan tetap tunduk sama dia. Setinggi apapun gaji Anda dan seberapa hebat pun Anda. Tapi ingat, atur waktu kerja Anda. Jangan mengorbankan rumah tangga. Yes. Pertanyaan selanjutnya, saya menikah dengan pria yang adalah tanda kutip anak mama. Di mana comfort zone-nya adalah mamanya. Saya harus bagaimana? Aduh, dia berarti akan sering pulang ke mamanya, akan selalu makan sama mamanya, kemana-mana harus ngajak mamanya gitu ya kurang lebih ya. Benar. Sabar-sabar ya, orang tua kan hidup gak lama. Udah sabar aja. Sekarang gini, balikin lagi pertanyaannya ke kita. Kita punya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kita menikah suatu hari nanti, kita mau anak laki-laki kita tetap sayang gak sama kita? Nah, sebagai mama, ajarin anak kita tetap harus mencintai istrinya. Prioritas utama istri dan anak-anaknya. Tapi kita bersyukur kalau anak kita tetap sayang sama kita ya kan? Jadi udah biarin aja suamimu sayang mamanya, lah itu mamanya. Orang tua mau hidup berapa lama? Semasa dia masih bisa berbakti, saya kasih tahu berkat Tuhan turun atas dia. Ya, kita juga harus kasihi mama kita, mama mertua. Ya kan?
Saya sayang sama mertua saya, justru saya yang lebih ingat transfer daripada suami saya. Karena menteri keuangannya di Yes. Pastor Henny ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Suami saya kalau stres sukanya pergi sama teman-temannya buat rileks, dan saya juga kalau lagi stres pergi sama teman-teman saya. Dan ya sudah kami tidak saling cerita yang dalam-dalam. Bagaimana pendapat Pastor Henny? Bahasan suami kan gak cuma soal masalah ya. Banyak hal yang kita bisa bahas bareng-bareng. Soal sampah lebih bagus malah gak dibawa ke rumah. Kalau kita stres berarti akan keluar dari mulut kita itu masalah, keluhan, komplain. Malah itu akan bikin capek pasangan kita. Kalau memang gak penting-penting banget, saya jarang mau cerita sama Jojo. Apalagi hal-hal yang buat saya gak penting buat dia. Ngapain ngotor-ngotorin CPU dia? CPU-nya udah penuh. Mesti siapin khotbah, mesti mimpin YTP, mesti mimpin ICI. Ngapain saya isi dengan, itu pembantu gini loh, itu temen gue rese banget gini-gini, ngapain? Kalau bisa stres kita gak usah bawa pulang ke rumah. Kalau sampai mau cerita sama pasangan, ya boleh, tapi kalau saya pribadi punya pendapat yang berbeda. Kenapa? Kalau bisa tuh kalau suami pulang jangan terima sampah dari kita. Dia tuh pulang udah lelah. Malah kita harus memberi tempat untuk dia melepas lelah, bukannya nambah capeknya dia. Dan ini, kalau cerita kita tidak membangun, malah melemahkan pasangan kita, buat apa? Terima kasih Pastor Henny. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi suami yang didikannya lebih ke mamanya? Jadi mamanya itu sangat dominan dalam keluarga, sedangkan papanya tidak ada figur papa, hanya mengirimkan uang saja. Bagaimana caranya supaya suami bisa lebih tegas dibandingkan istrinya? Tuhan itu kan menciptakan suami istri itu saling melengkapi ya. Istri yang dominan dapat suami yang lemah lembut, yang sabar. Saya temukan tuh lucu gitu. Ada yang istrinya galak, cerewet gitu. Suaminya lembut, sabar gitu. Nah jadi memang saling melengkapi sih. Kalau misalnya suaminya yang gak bisa tegas, lalu istrinya yang tegas, gak apa-apa juga. Namanya perbedaan karakter. Jangan sampai bablas loh, Anda pengen dia tegas, yang ada malah dia ngegas. Mendingan sih jangan yang terlalu tegas-tegas amat, tapi jalannya lurus aja gitu kan. Dia tetap pegang firman Tuhan, dia takut Tuhan, dia punya kasih. Itu jauh lebih penting daripada galaknya aja buat apa. Pertanyaan selanjutnya, Shalom, saya mau tanya bagaimana menghadapi suami yang malas bekerja, tidak mau ke gereja dan selalu di rumah, kerjanya hanya memerintah saya dan anak-anak. Yang seperti tadi saya bilang, bukan dengan perkataan tapi dengan kelakuan. Jadi sudah kasih teladan aja. Anda mau ke gereja bawa anak-anak, pergilah. Tetap ajak suami, dia enggak mau enggak usah marah. Paling kasih tahu nonton ibadah online ya, atau sekali-kali Anda juga temani misalnya pagi Anda nonton online dulu dengan suami, baru Anda pergi ke gereja ibadah kedua kan bisa. Jadi juga jangan tinggalkan suamimu. Nah malam ajak doa sama-sama. Jadi ayo bangun iman keluargamu. Istri itu harus jadi pendoa dan tiang penopang dalam keluarga. Ya. Baik, 2 pertanyaan terakhir Pastor Henny. Apa yang harus saya lakukan untuk suami yang mengalami kehancuran luar dalam akibat saya terkena kuasa gelap perselingkuhan saya beberapa tahun lalu? Bagaimana saya harus harus saya lakukan untuk suami yang mengalami kehancuran, kepahitan karena sebelumnya istrinya berselingkuh? Pertama gini, ketika kepercayaan sudah dinodai, pasti akan sulit dibangun kembali ya. Makanya trust is very important. Kasih waktu, untuk sembuh tuh butuh waktu. Namanya orang terluka, pasti butuh waktu untuk sembuh. Kasih waktu buat suamimu. Dia bisa terima kamu aja, itu sudah puji Tuhan. Sudah jangan ngeluh, doakan dia. Sayangi dia, layani dia, ambil hatinya, bangun kepercayaan lagi. Jangan komplain, jangan marah, jangan menyerang.
Seandainya suamimu kayak masih belum ikhlas, kadang-kadang masih teringat. Itu kan semua kerjaan setan ya, selalu mengingatkan kita akan kesalahan. Nah, minta maaf lagi. Tiap kali dia diingatkan, bilang ampuni aku. Dia butuh waktu untuk pulih. Tapi yang penting dia mau terima Anda kembali. Jangan sampai kita yang malah marah, malah kecewa. Tapi kita yang harus bisa mengerti dan kita juga harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Amen. Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut pendapat Pastor Henny dengan asumsi orang dunia yang sering mengatakan wanita terlalu pemilih, jadi susah dapat jodohnya. Apakah ada kebenarannya di dalam firman Tuhan? Jadi lihat dong, cara milihnya ini esensi atau tidak esensi. Yang tidak esensi adalah gini, harus tinggi, harus putih, harus mancung, harus kaya. Nah ini enggak esensi. Kalau kita pengen memilih yang contoh seiman, sevisi, setujuan, sepadan, haruslah, betul gak? Karena pilihan kita menentukan masa depan kita. Siapa yang mau menikah untuk menderita? Enggak ada. Tentu harus milih. Masa Anda jatuh cinta sama preman di jalanan lalu Anda nikah dengan dia? Anda jatuh cinta sama bule di Bali Anda nikah dengan dia? Yang penting ganteng, yang penting brewok, yang penting gondrong? Enggak gitu kan? Yang penting kaya. Siapa bilang harta bisa bikin kita bahagia? Justru kita yang mulai sama-sama dari susah. Hidupnya lebih indah dibandingin kita nikah sama orang yang sudah punya dan mereka tidak menghargai kita. Saya ingin setiap wanita gini, jangan merasa tertuduh ketika kita kok belum dapat jodoh. Kamu terlalu pemilih sih. Coba pikirkan, apa yang membuat kamu susah dapat jodoh? Misalnya gini, pertama, komunitasnya nggak ada. Misalnya Anda kerja dari Senin sampai Sabtu. Ketemunya itu aja, betul nggak? Nah yang ada di tempat kerja itu entah dia lebih kecil, entah dia sudah tua, udah menikah, seumuran sudah ada yang punya. Pilihannya nggak ada. Terus Anda pulang kerja langsung ke rumah. Bobo, mandi, nonton TV Korea, tidur. Kapan ketemu jodohnya? Hari Minggu, ke gereja, pulang gereja, nggak main sama teman-teman, nggak makan sama-sama, langsung pulang. Ngopi pun duduk di kafe, cari sofa yang ada tembok. Kapan ketemu jodohnya? Hobinya baca buku. Ya gimana ketemu jodoh di bukumu? Tetap harus bersosialisasi, membuka diri, harus upgrade diri. Suami saya pernah titip pesan, tolong kasih tahu sama yang masih jomblo-jomblo. Supaya berdandan dan melangsingkan tubuh katanya gitu. Kalau kayak kita kan udah emak-emak ada excuse-nya, ya kan. Kadang-kadang saya nggak bisa terima. Ibu-ibu beranak 4 lebih kurus dari saya. Jadi no excuse. Tapi kita harus memilih. Tapi tergantung apakah pilihan kita tuh esensi. Menurut saya lebih baik tidak nikah daripada kita nikah tapi sengsara karena kita sembarang memilih. Ya. Saya akan close dengan ini. Malam hari ini pesan saya sederhana. Apa yang Tuhan taruh di hati saya adalah kita belajar sebagai perempuan. Punya kekuatan seperti Delilah. Mungkin suamimu playboy, suamimu mungkin di masa yang lalu suka main perempuan. Matanya jelalatan. Tapi bagaimana suamimu bisa bertekuk lutut di kakimu. Mengasihi kamu sungguh-sungguh dan suka pulang ke rumah. Adalah beri rasa nyaman buat suami kita. Give him comfort, not confronted. Jangan terus diserang. Suami yang suka diserang malah gak mau pulang. Yang kedua, give him rest. Don't make him feel arrested. Kasih dia istirahat, bukan perlakukan dia kayak penjahat. Dijajah, dihalang-halangi. Kamu gak boleh kesini, kamu gak boleh kesana. Kamu lagi pergi sama siapa? Pulang kamu, udah jam berapa? Gak usah gitu. Suami saya bisa pergi 3 hari gak telepon saya gak cari. Karena biasanya laki-laki itu suka, kenapa kamu tidak percaya sama saya gitu. Tapi sekarang dia sudah berubah, puji Tuhan. Dulu kalau ke Australia 1 bulan,
telepon paling sekali dan cuma nanya, Hen, itu kamu udah kerjain yang bla 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 bla. Haleluya. Nggak tanya apa kabar sayang, anak-anak gimana gitu ya. Dulu, sekarang sudah sangat berubah. Bisa telepon saya tanya kamu ada di mana. Kalau dulu ampiun, 3 hari pulang. 3 hari baru pulang, untung saya tahu dia pelayanan. Makanya apa yang saya bagikan ini benar-benar pengalaman hidup. Sekarang saya lihat Jojo lebih senang di rumah. Malah saya jadi heran, dulu nyarinya temen, sekarang nyarinya gua gitu. Dulu dia cari temen saya marah-marah, sekarang dia di rumah saya bingung. Aneh kan perempuan ya. Tapi saya lihat ada pemulihan ketika saya berusaha berubah. Dimulai dari saya. Yuk katakan para wanita, dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Oke, pengumuman dulu. Ya, terima kasih Pastor Henny buat setiap jawaban dari pertanyaan yang masuk. Untuk bagi Impact Woman yang sudah mengirimkan pertanyaan dan belum terjawab akan dijawab bulan depan di Impact Woman selanjutnya. Baik, saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Bagi Impact Woman yang memerlukan dukungan doa dan konseling dapat menghubungi tim kami di bagian belakang. Ada tim doa. Dan bagi Impact Woman yang menyaksikan online bisa menghubungi nomor atau scan QR Code yang tertera di kolom chat. Bagi Impact Woman yang mau bertumbuh bersama dan belum memiliki komunitas, bisa bergabung di dalam Komsel Impact Family yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan akan dibagi berdasarkan segmen usia dan status single ataupun menikah. Bisa menghubungi nomor yang ada atau setelah ini bisa ke sekretariat di counter depan. Impact Woman bulan depan di hari Kamis di minggu kedua akan diadakan di tanggal 9 Maret pukul 18.30 di tempat ini di MOI lantai P3. Dan setiap minggunya ada 3 kali ibadah. Setiap ibadah disertai dengan ibadah kids dan teen yang diadakan pada pukul 9 pagi, 11 siang, dan 13.00 jam 1 siang. Juga ada ibadah youth di jam 15.00 bertempat di MOI lantai P3. 60 Minutes Worship setiap Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diadakan secara onsite di Icimoy lantai P3 atau online di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Baptisan air akan diadakan besok hari Jumat tanggal 17 Februari jam 17.00. Dan besok juga jangan lupa untuk Impact Woman yang masih single akan ada LDR Talk with Pastor Henny Kristianus jam 2 siang di tempat ini. Info penyerahan anak ada di Minggu tanggal 19 Februari di ibadah kedua pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan merchandise tangan pengharapan seperti yang dipakai oleh Pastor Henny juga saya bisa Impact Woman dapatkan di counter depan di sebelah kiri. Setiap merchandise yang dibeli itu membantu untuk makan anak-anak pedalaman. Terima kasih. Dan di tempat duduk ada amplop persembahan. Bagi Impact Woman yang diberkati bisa mengisi amplop tersebut dan memasukkan amplop di kotak yang disediakan di depan atau bisa melalui QR Code ataupun transfer di counter bagian depan. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah malam ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat setiap wanita yang boleh datang ke tempat ini dan juga yang boleh menonton melalui ibadah online. Kami berdoa agar Tuhan boleh menolong setiap wanita Allah dalam pergumulan mereka. Berdoa Tuhan apa yang jadi pergumulan dalam rumah tangga, ketiadaan komunikasi, hubungan yang dingin dengan pasangan, suami yang kurang berfungsi. Kami berdoa Tuhan kami butuh anugerah-Mu dalam rumah tangga setiap kami.
Bapa, kami percaya kalau kami taat melakukan firman, kami tunduk pada suami kami menghargai suami kami, maka Tuhan yang akan bela kami. Kami percaya Tuhan yang akan menolong suami-suami kami supaya mereka bangkit jadi pria-pria Allah yang gagah perkasa, bangkit jadi pria-pria Allah yang menjadi imam, jadi kepala dalam keluarga, yang menjadi teladan dalam rumah tangga, menjadi bapa yang baik, suami yang baik. Juga tolong setiap kami istri-istri, jadi istri yang baik, jadi penolong yang kuat, jadi mama yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Berikan hikmat dalam hati kami, supaya kami tahu bagaimana kami harus berucap dan bersikap. Supaya hidup kami jadi berkat, bukan hanya bagi pasangan kami, tapi bagi semua orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Yang berdoa agar mereka yang rindu punya keturunan juga Tuhan bukakan rahim mereka supaya mereka subur dan bisa melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Mereka yang rindu punya pasangan hidup juga Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Yang seimam, yang setujuan, yang sepadan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari buka tanganmu di depan Tuhan. Biarkannya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidupmu. Sehingga apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuatmu berhasil. Kiranya Tuhan menuntun hidupmu dengan hikmat, dengan pimpinan Roh Kudus-Nya, sehingga kau tahu apa yang kau harus lakukan ke kanan atau ke kiri. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan seisi rumahmu, dijauhkannya dari segala sakit penyakit, malapetaka, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Kiranya Tuhan menghalaukan segala belalang pelahap dari hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan membuat lumbung-lumbungmu penuh, sehingga hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, agar Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, para wanita Allah yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Have a good night. God bless you. Silakan fellowship sebentar, saling kenalan. Bagi jemaat